Simpang Setan. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah persimpangan tua yang dikenal oleh warga setempat sebagai Simpang Setan. Tidak ada yang tahu persis asal-usul nama itu, tapi cerita-cerita menyeramkan tentangnya sudah turun-temurun sejak zaman Belanda. Katanya siapapun yang melintasi simpang itu lewat tengah malam, terutama jika berkendara sendiri, akan melihat penampakan atau bahkan mengalami penghilangan. Cerita ini bermula dari seorang pemuda bernama Bagas, seorang ojek online yang sering mengambil orderan malam. Bagas bukan tipe orang yang mudah takut. Ia anak tunggal, tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya meninggal di simpang itu 5 tahun lalu karena kecelakaan tunggal. Anehnya, tubuh ayahnya ditemukan dalam kondisi remuk padahal hanya menabrak tiang listrik kecil. Warga bilang itu bukan kecelakaan biasa. Suatu malam, hujan turun deras. Jam menunjukkan pukul 00.43. Bagas sedang istirahat di sebuah warung kopi pinggir jalan ketika notifikasi dari aplikasinya berbunyi. Order masuk, lokasi penjemputan, dekat Simpang Setan. Wah, gumamnya. Tengah malam begini, siapa juga yang order dari sana? Tapi ongkosnya besar, terlalu besar untuk ditolak. Ia mengangkat helmnya, memasang jaket, dan menyalakan motor. Cuma ambil penumpang, nggak usah mikir aneh-aneh, ujarnya menyemangati diri. Saat mendekati simpang itu, suasana terasa ganjil. Jalanan basah dan gelap, lampu jalan hanya beberapa yang menyala, dan kabut tipis menyelimuti area sekitar. Di tengah simpang, ia melihat seorang perempuan berdiri diam. Pakaiannya putih, rambutnya panjang, kepalanya sedikit tertunduk. Ia berdiri tepat di titik tengah pertemuan 4 jalan itu. Astaga! Bagas berhenti beberapa meter darinya, tapi notifikasi aplikasi berbunyi lagi. Anda telah tiba di lokasi penjemputan. Hatinya mencelos. Perempuan itu perlahan mendongak. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia tersenyum. Mas Bagas? Suaranya lembut, tapi seolah berasal dari dalam kepala Bagas, bukan dari mulutnya. Bagas memaksakan diri tersenyum. Iya. Mbak, mau kemana? Perempuan itu naik ke boncengan tanpa suara. Motor Bagas seperti tiba-tiba berat. Ban belakang seolah menghantam beban yang jauh lebih dari 1 orang. Ke Jalan Kenanga, nomor 13, bisik perempuan itu. Bagas melajukan motornya. Tapi ada yang aneh, jalanan tak kunjung berakhir. Ia sudah merasa berputar lebih dari 5 menit, tapi tetap berada di area simpang. Lampu jalan yang redup terlihat terus-menerus berulang. Mbak, ini simpang yang sama terus, katanya. Mulai panik. Memang, karena belum waktunya keluar, jawab perempuan itu. Kali ini dengan suara lebih dingin dan tajam. Bagas menghentikan motornya. Ia menoleh. Tapi yang ada di belakangnya bukan lagi manusia. Rambut panjang itu sekarang menutupi seluruh wajahnya. Dari sela-sela rambutnya, mengintip mata merah dan mulut yang robek lebar. Ia jatuh dari motor dan berlari. Tapi jalan yang ia lalui melingkar kembali ke simpang. Dimanapun ia berlari, selalu berakhir di tengah simpang yang sama. Tiba-tiba suara-suara terdengar dari balik kabut. Tangisan anak-anak, suara jeritan wanita, suara motor tabrakan, dan suara ayahnya. Gas, tolong, jangan ke sini. Bagas menangis. Ia tersungkur di tengah jalan, menutup telinga. Tapi suara itu terus masuk. Lalu muncullah bayangan. Bayangan orang-orang yang telah mati di simpang itu. Ada yang kepalanya pecah, ada yang tubuhnya sobek, ada yang menggantung, dan ada yang terbakar. Semua melingkari Bagas, menyeringai, dan perlahan mendekat. Perempuan berbaju putih itu muncul di tengah-tengah mereka. Kamu sudah dipilih. Ayahmu pernah mencoba kabur, tapi gagal. Kini waktumu. Lalu semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, warga menemukan motor Bagas tergeletak di tengah simpang. Mesin mati, tapi lampunya menyala. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Bagas. Hilang. Hanya helmnya yang tertinggal, basah kuyup, dan di bagian dalamnya ada rambut panjang basah. Polisi tidak menemukan jejak. Ibu Bagas mengaku menerima telepon tengah malam dari nomor anaknya. Tapi yang terdengar hanya dering samar. Lalu suara perempuan berkata,
Dia sudah bersama kami." Setelah kejadian itu, Simpang Setan ditutup aksesnya setiap malam lewat pukul 11. Tapi kadang masih ada pengendara nekat yang mencoba lewat karena jalur itu lebih cepat. Dan kadang juga ada suara motor terdengar berputar-putar di simpang itu di tengah malam, tak pernah berhenti, selalu melingkar. Menurut warga sekitar, hantu di simpang itu dulunya adalah seorang wanita yang dibunuh dan dikubur di bawah aspal saat pembangunan jalan tahun 1970-an. Ia sedang hamil dan tidak pernah ditemukan kembali. Kutukannya adalah menyesatkan siapapun yang melintasi simpang itu di malam hari, apalagi jika sedang sendirian. Beberapa orang percaya jika kamu mendengar suara tangisan atau tertawa perempuan dari kejauhan saat